Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin dalam sidang paripurna di DPR, hak angket seperti nggak dapat tempat. Hak angket yang saya maksud ini adalah hak untuk menginvestigasi dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang katanya terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang dituduhkan oleh pihak yang kalah Pilpres, yaitu parpol pendukung Paslon 1 dan Paslon 3. Dikutip dari kantor berita bisnis.com, dalam rapat paripurna kemarin, teman-teman, Ketua DPR Mbak Puan Maharani yang juga merupakan tokoh sentral PDIP absen alias nggak hadir, sehingga terpaksa diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR yang juga merupakan tokoh sentral, tapi dari Gerindra, yaitu Bang Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Mbak Puan disebut-sebut nggak bisa hadir karena sedang kunker ke Perancis. Singkat cerita, sidang yang dihadiri oleh 290-an anggota DPR tersebut dimulai. Oh iya, sebelum lebih jauh, penting untuk diketahui ya teman-teman, bahwa sidang baru bisa dijalankan apabila jumlah yang hadir mencapai 2/3 dari 575 orang ya anggota DPR atau mencapai quorum. Oke ya, jadi 290-an itu artinya memang udah quorum. Lanjut, pimpinan sidang Bang Dasko menyinggung soal etika politik kalah menang. Kata Bang Dasko, sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang, kata Bang Dasko ya. Nah, seiring dengan berjalannya sidang, ada kejutan loh. Saya rangkum setidaknya ada 3 kejutan. Pertama, Mbak Puan nggak hadir, seperti yang saya katakan barusan, sehingga pimpinan sidang diserahkan kepada Bang Dasko. Pertanyaannya, selain alasan teknokratik, yaitu beliau sedang kunker ke Perancis, secara politis, apakah Mbak Puan emang sengaja memilih untuk hadir kunker dibandingkan rapat paripurna yang pembahasan hak angket bisa aja mendominasi diskusi apabila Mbak Puan ada di sana? Terlebih beliau sebagai tokoh sentral PDIP yang selama ini dikenal getol ingin menggolkan hak angket. Lalu apa motivasi politis Mbak Puan untuk memilih menghadiri kunker bukan rapat paripurna? Apakah PDIP sudah mulai kendor ngegolin hak angket seperti yang diberitakan? Karena begini, ramai diberitakan sidang di bawah pimpinan Bang Dasko nggak terlalu membahas soal hak angket. Kedua, fraksi Nasdem dan P3 juga nggak menyatakan apa-apa soal hak angket dalam sidang kemarin. Bahkan P3 dalam keterangannya mengaku memang belum membahas soal sikap fraksi terkait hak angket ini. Masih dikutip dari kantor berita bisnis.com, fraksi P3 belum menentukan sikap ihwal dukungan penggunaan hak angket ini. Bang Awik, sekretaris fraksi P3 bilang, kemungkinan nanti siang atau besok ya rapat fraksi. Karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil, banyak yang izin hari ini. Besok mungkin akan rapat, kata Bang Awik. Nah, ini nih yang ketiga nih. Salah satu petinggi PDIP, Pak Arya Bima, dalam keterangannya justru seperti membuka opsi lain di luar hak angket tadi, di mana opsi tersebut jauh lebih soft ya sebagai political measure daripada hak angket, seperti hak interpelasi atau hak untuk bertanya. Sementara hak angket adalah hak untuk investigasi atau menyelidiki. Bertanya dan menyelidiki tentu memiliki tingkat keseriusan yang berbeda. Kata Pak Arya begini nih, agar DPR mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket atau apapun, kata Pak Arya ya. Bahkan bisa saja ketika Pak Arya Bima menekankan pada fungsi pengawasan, itu berarti cuma rapat dengar pendapat atau RDP yang tingkat keseriusannya masih jauh di bawah hak interpelasi. Sementara PKS dan PKB menunggu ketegasan sikap PDIP di sini. Peneliti dari Formapi, Bang Lusius Karus bilang bahwa pernyataan Arya menunjukkan melemahnya suara PDIP. Bang Lusius pun meyakini sikap PDIP itu akan membuat fraksi lain yang awalnya mendukung hak angket juga jadinya lesu. Bang Lusius bilang, kalau acuannya pada sikap PDIP, ya artinya melemahnya tensi PDIP mendorong hak angket, sebagaimana diekspresikan oleh Arya Bima, harusnya menjadi lonceng kematian awal perjuangan, membongkar kecurangan pemilu melalui angket, kata Bang Lusius. Akhir kata, mengutip pebasket legendaris dari Amerika Serikat, Michael Jordan.
I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and I've missed. I failed over and over again in my life. And that is why I succeed. Saya telah lakukan lebih dari 9.000 tembakan yang meleset dalam karir saya. Saya telah kalah hampir di 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan kemenangan dan gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. Michael Jordan nggak nyalain siapapun ketika dia gagal, dan kegagalan itu yang jadi kunci suksesnya. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.